Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Andi Setiabudi di channel YouTube Andi Setiabudi. Kali ini saya akan membahas mengenai pengalaman saya ketika bertemu dengan salah satu tokoh nasional. Kebetulan beliau sudah almarhum, yakni Bapak Des Alwi. Bagi teman-teman yang belum mengetahui atau mengenal Des Alwi, bisa saya jelaskan secara singkat bahwa Des Alwi itu adalah putra atau anak angkat dari Bung Hatta, proklamator kita. Jadi pada saat Bung Hatta diasingkan oleh Belanda di Kepulauan Banda Neira di dekat Ambon, Bung Hatta mengenal penduduk lokal, anak kecil, dan oleh Bung Hatta diajari membaca, menulis, dan berbagai hal lainnya, sehingga begitu Bung Hatta harus kembali ke Pulau Jawa pada masa pendudukan Jepang, anak angkat tersebut, Des Alwi itu ikut diajak ke Pulau Jawa. Dan sejak itu Des Alwi aktif dalam bidang media, khususnya dalam hal radio dan penyiaran. Nah, Des Alwi ini uniknya adalah bisa dibilang dia adalah cikal bakal atau mungkin lebih kerennya godfather dari YouTuber di Indonesia. Kenapa begitu? Karena Des Alwi sejak dulu, yaitu sejak zaman revolusi kemerdekaan hingga akhir hayatnya, dikenal kemana-mana selalu membawa kamera. Jadi dia tuh mempunyai prinsip kenapa harus membawa kamera, yaitu karena dia percaya bahwa Des Alwi percaya bahwa momen-momen itu bisa terjadi kapan saja. Jadi dia selalu sedia kamera untuk mengabadikan momen-momen tersebut. Sebagai contoh begini, pada saat tahun 2007 ada sebuah insiden di Ambon ketika Presiden SBY sedang berkunjung ke Ambon. Tiba-tiba ada sekelompok pemuda lokal menarikan tarian cakalele, kalau nggak salah cakalele waktu itu. Jadi tadinya Pas Pampres dan panitia mengira itu adalah bagian dari acara yang berlangsung. Jadi para penari tersebut muncul dari pinggir lapangan, dan ketika mereka berada di dekat atau di depan panggung utama di mana ada Presiden SBY, mereka secara mengejutkan mereka mengeluarkan bendera RMS, Republik Maluku Selatan. Dan tentu saja ini sempat menjadi heboh karena Pas Pampres dianggap kecolongan. Nah, pada saat itu Des Alwi adalah salah satu tamu undangan yang hadir, dan dia mengabadikan momen ketika penari cakalele tersebut berada di pinggir lapangan hingga ke tengah lapangan atau ke depan tenda dari SBY, Presiden SBY. Jadi mungkin bagi sebagian orang itu cuma hanya sebagai tarian biasa, tapi si Des Alwi dengan naluri yang dimiliki, dia mendokumentasikan hal tersebut, dan benar itu yang menjadi rekaman sebagai salah satu barang bukti pada saat menjerat para pelaku penari cakalele tersebut. Gitu. Nah, kenapa unik Des Alwi ini? Yaitu karena dia selalu membawa kamera kemana-mana dia pergi. Dia bisa dibayangkan jika pada masa itu sudah ada sosial media, mungkin Atta Halilintar mungkin tidak ada apa-apanya, mungkin karena dia benar-benar mendokumentasikan hal yang menurut saya benar-benar peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah negeri ini. Jika pada tahun 50-an atau 40-an sudah ada sosial media, Instagram, Facebook atau YouTube, wah mungkin subscriber maupun followernya dia mungkin banyak sekali, mungkin karena apa yang direkam atau didokumentasikan oleh dia benar-benar sebuah peristiwa yang sangat nilai sejarah dan
memiliki informasi dan wawasan penting bagi kita semua. Itu. Nah, saya sendiri pertama kali dan mungkin terakhir kali bertemu dengannya itu pada tahun 2007. Jadi pada saat itu, pada bulan Juni 2007, saya mengirimkan email kepada Desalwi untuk bertemu. Dan tidak disangka beberapa hari kemudian Desalwi membalas email saya dan menyatakan kesanggupannya untuk bertemu dengannya. Untuk bertemu dengannya seminggu kemudian, karena pada saat Desalwi membalas email tersebut, dia sedang dalam perjalanan menuju bandara untuk terbang ke Ambon pada hari itu. Nah, seminggu kemudian akhirnya disepakati kami bertemu di kantor yayasan miliknya, yaitu kantor yayasan 10 November. Letaknya itu di Jakarta Pusat, yaitu sebuah rumahnya rumah model lama seperti rumah Belanda gitu. Nah, begitu masuk ke dalamnya itu hampir di semua tembok-temboknya itu banyak foto-foto bersejarah, termasuk foto dia dengan sejumlah tokoh nasional, misalnya foto Desalwi dengan Megawati, ada lagi foto Desalwi dengan Gus Dur. Pokoknya hampir semua tokoh nasional dia ada fotonya pada saat itu. Jadi konon Desalwi itu dikenal menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Cendana maupun keluarga Bung Karno. Padahal di masa lalu kan katanya kalau ada orang yang dekat dengan keluarga Cendana, pasti keluarga Soekarno mungkin tidak kurang sek. Nah, kalau ini dia benar-benar bisa berada di tengah-tengah karena kepiawaian dia, dan memang dia adalah tokoh yang disegani pada masanya. Terlebih dia adalah anak angkat Bung Hatta yang sangat dihormati dan disukai oleh banyak kalangan pada saat itu. Nah, kita kembali ke pada masa kita ke rumahnya atau ke kantor yayasannya itu. Nah, di kantor yayasannya tersebut dia cerita dia itu punya 14 km. Jadi film-film dokumentasi yang dimiliki dari Indonesia Merdeka sampai dengan tahun 2007 saat itu, kalau kata dia itu kalau dijejerkan itu panjangnya sekitar 14 kilo pita film itu. Saya ingat dia ngomong begitu. Dan dia bilang, ini film-film saya ini sangat bersejarah, tapi waktu itu dia bilang perhatian pemerintah sangat minim. Jadi dia bilang, saya juga bingung nanti kalau saya meninggal gimana nasib foto-foto saya, dokumentasi saya. Sementara kalau saya pasarkan, saya takut dibajak gitu. Nah, terus pada saat bertemu tersebut saya kan mengajak dua teman saya. Salah satunya itu adalah cucu dari wali kota Surabaya pertama. Teman saya namanya Rizky. Nah, terus begitu tahu Rizky itu cucu dari wali kota Surabaya yang pertama, si Desalwi langsung ngomong begini, saya ada rekaman pertempuran 10 November yang saya rekam sendiri. Kita semua otomatis kaget, yang benar. Dan dia, saya ingat dia langsung meminta salah satu anak buahnya untuk membawakan penguasa dalam bentuk roll film gitu nggak salah. Jadi ada beberapa ruangan, di dalamnya ada banyak film-filmnya itu. Anak buahnya membawakan lalu disetel dalam proyektor, dan kita memang menonton film pertempuran 10 November yang selama ini kita tidak pernah lihat di televisi. Mungkin selama ini yang ada televisi adalah potongan film 10 November yang diambil dari arsip nasional. Nah, yang kita tonton pada saat itu belum pernah kita lihat sebelumnya di televisi. Nah, dan menaikkan lagi, saya ingat Desalwi bilang begini, saya juga punya film hari-hari terakhir Bung Karno sebelum wafat. Jadi film Bung Karno waktu masih di Wisma Yaso atau sebelum dilarikan ke rumah sakit karena koma pada tahun 70. Bisa dibayangkan kan? Itu film itu mungkin yang menonton mungkin di Indonesia
baru segelintir orang saja, padahal filmnya tuh pasti sangat nilai sejarah. Jadi memang dokumentasi itu penting. Itu salah satu kelemahan Indonesia. Jadi bangsa kita itu keinginan untuk mendokumentasikan atau mencatat kejadian-kejadian penting di masa lalu itu kesadarannya itu masih minim. Jadi terkadang kalau kita ingin mencari informasi tentang suatu peristiwa di masa lalu, pasti sumbernya ya itu saja. Cuman mungkin kalau kita cari di internet ada yang sama, hanya diubah kata-katanya, tapi bukan literatur yang kita butuhkan sebenarnya. Itu sayangnya. Jadi dia lalu cerita beberapa koleksi film-filmnya yang kita hanya bisa terpana, wah coba kita dikasih kesempatan untuk lihat filmnya gitu. Nah, kebetulan Bapak Des Alwi ini meninggal dunia pada tahun 2010, dan kalau tidak salah koleksinya tersebut tuh akhirnya dibeli oleh keluarga Hasyim Joyo-Hadikusumo atau adiknya Pak Bowo Subianto. Terakhir kali saya dengar seperti itu. Jika memang benar, mudah-mudahan koleksi film beliau bisa dilestarikan, dijaga, karena nilainya itu sangat tinggi dan bahkan kalau dibilang tidak ternilai dokumentasi sejarah di masa lalu tersebut. Jadi untuk para YouTuber, mungkin ada baiknya kita mulai berpikir tidak hanya membuat konten yang hanya untuk menghasilkan uang atau hanya untuk monetize gitu-gitu saja, tapi kita membuat konten yang untuk disimpan sebagai pembelajaran untuk generasi masa yang akan datang. Bisa dibayangkan kalau pada masa COVID ini kita mendokumentasikan bagaimana kondisi pada saat PSBB, pada saat penanganan di rumah sakit atau gimana, saya tidak tahu, atau apalah, pokoknya kita mendokumentasikan hal-hal atau peristiwa di sekitar kita yang kira-kira memiliki nilai sejarah di masa yang datang. Karena generasi 10-20 tahun yang akan datang pasti kalau mencari informasi mungkin mereka akan tergantung pada YouTube. Sementara kalau YouTube isinya gitu-gitu aja, ya kan tidak lucu juga kan. Jadi kalau bisa kita membuat konten yang positif dan bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Seperti konten ini. Di konten ini saya mencoba menjelaskan kepada teman-teman siapa itu Des Alwi, sehingga teman-teman bisa mengetahui dan bisa mencari informasi lain tentang Des Alwi setelah saya memposting video ini. Oh iya, pada saat saya bertemu dengan Des Alwi tanggal 3 Juli 2007 tersebut, Des Alwi juga memberikan pesan-pesan kepada generasi muda dalam bentuk tulisan tangan. Nih pesan-pesannya nih, saya tunjukkan. Saya bacakan ya. Pesannya itu berkaitan dengan pertemuan 10 November. Mungkin karena pada saat itu ditayangkan film tentang 10 November, jadi akhirnya pesan-pesan yang diberikan juga ada kaitannya dengan film tersebut. Ini pesannya. Waktu zaman perjuangan, moto Pemuda 45 di Surabaya adalah Merdeka atau Mati. Des Alwi, Jakarta 3 Juli 2007. Tuh. Nggak disangka ya, kalau kita pikir dari tulisan tangan ini, sekarang yang menulis sudah almarhum, dan kalau setiap kali kita melihat tulisan seperti ini, kita menjadi ingat bahwa bangsa kita ini sebenarnya bangsa yang besar loh. Jadi jangan disia-siakan, kita memiliki talenta dan potensi yang luar biasa, baik oleh generasi muda maupun generasi yang akan datang. Jadi sekali lagi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya, kita berkontribusi kepada bangsa dan negara sesuai dengan apa yang bisa kita berikan, dan mudah-mudahan Indonesia bisa semakin maju, sejahtera, dan disegani di dunia. Itu harapan kita semua. Ya, sekali lagi itu video saya kali ini.
setelah sebelumnya video tentang Agnes Monica dan video tentang Padi, sekarang sekali-sekali kita membahas tentang sejarah gitu. Jadi bisa dibayangkan kan kalau misalnya Bapak Des Alwi ini masih hidup, mungkin Atta itu kalah saingan mungkin dari segi kualitas konten-kontennya, karena kontennya Pak Des Alwi itu udah top gitu. Meskipun sejarah, tapi saya yakin siapapun yang menonton koleksi filmnya pasti suka gitu, karena dia bisa mengambil sudut-sudut angle tertentu yang menurut saya sangat menarik gitu ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau ada mau kasih kritik, komen, silahkan di bawah ini. Lalu yang mau subscribe silahkan, dan yang mau share silahkan juga gitu. Saya nggak akan maksa karena itu adalah hak teman-teman semua. Kalau mau subscribe alhamdulillah, kalau nggak ya saya cuma hanya ingin mengatakan terima kasih sudah menonton, itu aja gitu. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.